Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Irsadian. Bagi kalian yang sedang menelusuri makna sebuah karya film, foto, logo, komik, apapun itu jenis karya visualnya, kalian mesti tahu video ini karena kita akan membahas tanda dan makna. Ribuan tanda kita temui setiap hari, ada di sosial media, jalan, bahkan ada di rumah. Pertanyaannya, apakah semua tanda itu mampu kamu sadari sebagai sebuah clue atau tanda? Jika kamu sudah tahu itu tanda, maka apakah kamu bisa menyimpulkan maknanya? Tanda akan menghasilkan makna jika kita cukup cerdas dan jeli melihat tanda lain sebagai komponen penyerta. Masih bingung? Oke, misal tanda cross. Tanda ini bisa kita artikan sebagai simbol agama tertentu, kan? Namun, jika kita bingkai dengan warna merah, kita akan memaknainya sebagai simbol negara. Lain hal jika kita temukan tanda ini dengan angka-angka. Maka tanda cross akan bermakna lain lagi, kan? Begitulah. Untuk memaknai tanda, kita harus melihat tanda lain di sekitarnya. Jadi nggak gegabah. Sebelum membongkar makna, kalian harus tahu bagaimana rupa dari tanda. Agar mudah dicerna, Mister akan beri kalian 3 jenis tanda yang wajib diketahui menurut Peirce, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama, ikon. Ikon adalah tanda yang mirip dengan acuannya, jadi ada kemiripan dengan yang diwakilkannya. Itu sebabnya kumpulan wajah bulat di WhatsApp kita disebut emoticon. Papan rambu tanda lalu lintas yang sering kalian temui rata-rata berisi ikon. Intinya, jika kamu menemukan sebuah gambar atau tanda yang masih mirip dengan referensi aslinya, selamat. Berarti kamu menemukan ikon. Gampang kan? Yang kedua, indeks. Indeks adalah tanda yang mewakili sumber acuannya serta memiliki hubungan dengan acuan yang lain. Jadi, indeks itu hanya bisa dibaca jika kita hubungkan dengan tanda-tanda yang lain. Contoh ya, ketika kalian melihat ada asap di langit, kalian bisa simpulkan bahwa di lokasi tersebut terdapat kebakaran. Simpelnya adalah, untuk bisa memahami indeks, kalian harus bisa melihat koneksinya atau hubungannya dengan elemen yang lain. Ngomong-ngomong soal asap, asap juga beda-beda jenisnya kan? Jika asap tampak dekat gunung, mungkin itu asap vulkanik, bukan kebakaran. Dan jika kamu melihat asap pada cangkir, bisa jadi itu maksudnya adalah minuman tersebut masih panas. Indeks sendiri bisa memberi kita informasi terkait waktu, situasi, dan lokasi. Oke, yang ketiga, simbol. Simbol adalah sebuah tanda yang mewakili objeknya, namun semua terjadi atas dasar kesepakatan. Jadi simbol itu mewakili sesuatu, tapi sebenarnya nggak ada hubungan. Cuman karena semua orang sudah mensepakati hal tersebut, maka bentuknya menjadi sebuah simbol. Seperti tidak ada hubungan khusus mengapa mawar merah sebagai tanda cinta. Namun karena sudah menjadi kesepakatan, ya kita pakai ini sebagai tanda cinta. Tanda hati. Tanda hati sebenarnya bisa tergolong sebagai ikon karena mirip dengan jantung. Namun jika hati dihubungkan dengan cinta, maka bentuk tersebut dinamai simbol sebab cinta itu abstrak dan tidak memiliki kaitan visual dengan jantung. Simbol ini banyak terdapat pada bendera, lampu merah, dan monumen.
Oh ya, jika kalian menemukan tanda yang double kategori, itu wajar dan benar. Sebuah tanda tidak selalu berbaju yang sama, kadang dia rangkap 2, bahkan 3 baju. Liberty contohnya. Ia merupakan simbol kebebasan, padahal aneh kan, kebebasan tidak ada hubungannya dengan membawa obor. Ya itulah simbol. Tapi Liberty juga adalah ikon New York, sebab ada hubungan antara New York dengan di mana Liberty berada. Jika kamu datang ke New York lewat udara atau laut, maka kamu akan mudah melihat Liberty dari kejauhan. Pada saat itulah, Liberty menjadi indeks bahwa kamu sudah dekat dengan New York. Perlu kamu sadari, video pengantar ini mustahil bisa membuat kamu langsung 100% mengerti. Ya, itu wajar, karena di Indonesia materi ini baru diajarkan di bangku kuliah. Itu pun mayoritas mahasiswa tumbang di jalan, karena kaget dan terasa berat. Tapi, belajar tanda dan makna ini sangat penting. Kamu bisa mengembangkan logika dan berpikir kritis. Percayalah, pola pikir yang kamu peroleh akan mendukung kurikulum dan pergaulan internasional yang sedang kamu jalani. Sebagai penutup, simbol kadang sering disucikan atau diagungkan. Pertanyaannya, jika simbol merupakan kesepakatan, maka apakah bisa kesepakatan itu kita ubah? Dan bagaimana caranya ya? Selamat berpikir dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.